budaya bersolek itu sudah ada sejak 3000 tahun lalu di Mesir. Iya. Jadi pada waktu itu wanita bangsawan itu menggunakan bubuk halus dari kapur atau tanah putih untuk membuat wajah tampak putih dan bersih gitu loh. Di Tiongkok dan Jepang, bedak itu dibuat dari tepung beras. Jadi bedak itu juga ada yang dinamakan bedak mutiara, dipakai oleh para bangsawan. Gitu. Jadi makanya identik dengan wajah yang putih mulus. Di Eropa pada abad pertengahan itu wanita juga memakai bedak, cuman dari timbal putih. Ya walaupun berbahaya, karena kulit yang putih itu dianggap menjadi simbol kecantikan dan ketinggian status sosial. Iya, makanya sampai sekarang masih digunakan. Memang dari dulu budaya bersolek itu sudah ada. Sedangkan di Nusantara itu konsep perawatan wajah dengan bedak itu sudah ada jauh sebelum masuknya pengaruh luar. Sudah ada. Perempuan Jawa, Bali, Sunda itu menggunakan lulur atau boreh dari bahan alam seperti beras, rempah-rempah, bunga gitu. Di abad 8 sampai 15 itu di candi-candi Jawa menggambarkan wanita dengan wajah terawat. Nah, ini menunjukkan tradisi kosmetik ini sudah dikenal. Bedak dingin ini bahannya tepung beras dan rempah-rempah yang kemungkinan ini sudah dikenal di lingkungan keraton. Sudah dikenal di lingkungan keraton. Baru pada abad ke-13 sampai 16 itu masuk pengaruh Tiongkok lewat jalur perdagangan. Jadi pada saat ini mulai masuk tradisi bedak dari tepung mutiara dan bubuk halus itu mulai masuk. Pada abad 15 sampai 17 ini ada catatan Portugis dan Belanda menyebutkan perempuan Jawa memakai rice powder untuk wajah. Artinya tepung beras itu tuh. Iya, tepung beras nggih. Ini tepung beras itu gitu loh. Jadi wong biyen itu ya wedakane ya tepung beras itu. Dan itu sebetulnya sekarang juga masih banyak loh Pak dipakai untuk bayi-bayi itu. Nggih, mungkin dianggap lebih alami lebih gitu, alami. tidak beresiko. Tidak beresiko, betul nih Pak. Lah kalau bedak wajah modern itu mulai diperkenalkan pada abad 18 sampai 19. Ini berupa produk-produk impor dari Eropa. Namun ya masyarakat dulu masih banyak yang memakai bedak tradisional dari rempah itu. Masih banyak gitu loh. Karena mungkin di Nusantara sendiri untuk bahan juga berlimpah. Misalnya yaitu tepung beras itu tadi. Itu kan beras ditumbuk halus, terus dicampur air bunga. Terus ada yang dibentuk bulatan-bulatan kecil gitu dikeringkan. Kalau mau pakai dicom banyu begitu terus balurkan di wajah. Yang dipercaya memberikan efek sejuk, bedak dingin gitu. Bedak dingin, menjaga jerawat dan membuat wajah halus. Ya mbuh lek ayune piye ya ora roh. Penting halus dhisik kan begitu ya. Halus dhisik nggih. Ya, juga terutama ketika ada acara-acara temanten seperti itu. Banyak yang pasti menggunakan
ada juga bedak itu dari beras kencur. Nggih. Pripun niku? Ini campuran tepung beras, kencur, kunyit ditambah kayu manis. Wah, Lah iki jane wedak apa minuman. kalau bayangnya minuman. Nah itu. Tapi menurut ya tradisi tutur itu untuk pencerah kulit. Ya, untuk pencerah kulit juga. Ya, mungkin karena ada unsur-unsur yang lain gitu. Kalau bedak mutiara itu kan dari tiram atau kerang mutiara yang ditumbuk gitu. Terus nih, Nggih. Kalau di Bali penggunaan bedak rempah itu biasanya digunakan sebelum upacara adat atau pernikahan. Nggih, nggih. Jadi ya memang budaya bersolek itu sudah sejak dulu. Nggih. Kalau bedak-bedak impor itu kan masuknya awal abad 20 lah, melalui perdagangan itu mulai masuk bedak-bedak impor. Terus nggih tengah acara midodari ini niku. nggih Nah, ini kan sak derenge acara niku kan damel bedak dingin riyen gini. nggih. Lah ya itu kan bagian dari budaya juga pada akhirnya. Nggih, nggih, nggih. Nggih. Ya sekarang ini toh wedak ini wis Mau macem-macem Macem-macem, mau macem-macem jenise, rupane, ambune kan wis mau macem-macem. Ya walaupun secara filosofi bedak itu ya menyimbolkan tentang kesucian, ketenangan. Artinya wajah yang berseri, orang bersengut itu Nggih. menandakan lek tenang kan begitu loh nggih. Nggih. Terus juga menjadi identitas sosial karena memang dari dulu bedak itu digunakan oleh para kalangan bangsawan. Jadi rakyat tok kumus-kumus begitu. Juga pada ritual dan upacara itu. Jadi lah arepe ritual ya macak dulu. Iya. Macak dulu. Mantes Jadi- nek awak. Nggih, karena ada bagian dari falsafah Jawa itu aji ning raga saka busana barengan gitu. Nggih. Artinya ketika kita itu ya macak pantes, luwes disawang niku nggih bagian dari menghormati atau menjaga wibawa diri kita.